Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita kelam yang berjudul Kisah Adekku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi kontak admin kami yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari itu Jakarta terasa lebih pengap dari biasanya. Aku anjas, berdiri di depan motor bebek tua kesayanganku, sebuah Yamaha Jupiter MX 2008 yang sudah setia menemani selama 7 tahun. Helm full face yang sedikit baret di sisi kanan ku kenakan, meski kaca visiornya agak buram karena usia. Tas ransel yang berisi pakaian ganti, beberapa oleh-oleh dan hadiah spesial untuk Bagas, adekku yang kini tinggal di Bogor, aku kencangkan di pundak. Di dalam tas sebuah mobil remote control berwarna merah menyala, lengkap dengan lampu LED kecil yang berkedip, tersimpan rapi. Aku membayangkan wajah Bagas yang pasti akan berbinar saat menerimanya. Anak itu selalu terobsesi dengan mainan yang bisa bergerak cepat, dan aku tahu hadiah ini akan membuatnya melompat kegirangan. 2 bulan terakhir terasa seperti mimpi buruk. Ponselku hilang di angkot saat aku tertidur pulang dari kantor, dan semua nomor keluargaku ikut lenyap. Pekerjaan sebagai staf logistik di sebuah perusahaan ekspedisi di Cakung membuatku sibuk luar biasa, terutama menjelang Lebaran. Overtime hampir setiap hari, ditambah tekanan dari bos yang tidak pernah puas, membuatku tidak sempat menghubungi keluarga di Bogor. Aku hanya bisa berharap Bibi Yuni yang merawat Bagas sejak orang tua kami tiada memahami kesibukanku. Tapi rasa bersalah itu tetap menggerogoti. Bagas pasti menungguku dan aku tidak ingin mengecewakannya lagi. Langit Jakarta mulai mendung saat aku menyalakan mesin motor. Suara knalpot yang sedikit serak terdengar familiar, seperti sahabat yang setia meski usianya sudah uzur. Aku melirik jam tangan Casio tua di pergelangan tanganku. Pukul 14.30. Jika lancar, aku bisa tiba di Bogor sebelum maghrib, sekitar pukul 18. Jarak Jakarta ke Bogor memang tidak terlalu jauh. Kemacetan sering tidak bisa diprediksi, apalagi menjelang Lebaran seperti ini. Banyak orang sudah mulai mudik dan jalanan dipenuhi mobil-mobil berplat B yang syarat muatan. Perjalanan dimulai dengan penuh semangat. Aku melaju di Jalan Raya Bekasi, melewati pasar kaget di dekat Terminal Pulau Gebang yang ramai dengan pedagang menjajakan kebutuhan Lebaran. Ketupat plastik, sirup marjan, hingga kue kering dan toples warna-warni. Bau gorengan dan asap knalpot bercampur di udara, menciptakan aroma khas Jakarta yang selalu bikin rindu sekaligus jengah. Di lampu merah, aku berhenti sejenak, memperhatikan seseorang ibu-ibu yang menenteng tas belanja penuh sambil menggandeng anak kecil yang mengunyah permen lollipop. Aku teringat Bagas kecil yang dulu selalu minta dibelikan permen setiap kali kami ke warung. Senyumnya yang lebar, dengan gigi depan yang sedikit ompong, tiba-tiba terbayang jelas di kepalaku. Orang tua kami meninggal dalam kecelakaan tragis 5 tahun lalu, saat sebuah truk kontainer menabrak mobil mereka di tol Cipularang. Aku masih ingat hari itu, hujan deras, telepon dari polisi, dan rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan. Aku yang saat itu baru lulus SMA harus mengambil alih tanggung jawab untuk Bagas, yang baru berusia 7 tahun. Bibi Yuni, adik bungsu ibuku, dengan senang hati menerima Bagas untuk tinggal bersamanya di Bogor, sementara aku merantau ke Jakarta untuk bekerja. Sejak itu kunjunganku ke Bogor semakin jarang, tapi setiap kali aku pulang, Bagas selalu menyambutku dengan pelukan erat, seolah tidak pernah marah meski aku sering absen. Lalu lintas lumayan lancar, meski beberapa mobil mudik dengan bagasi penuh sesekali memperlambat laju. Aku menikmati angin yang menerpa wajahku, meski sedikit terganggu oleh debu jalanan. Sepanjang jalan, papan reklame besar menawarkan promo Lebaran, mulai dari diskon pakaian hingga paket liburan ke Bali. Aku tersenyum kecil, membayangkan mungkin suatu hari aku bisa mengajak Bagas liburan, sesuatu yang belum pernah kami lakukan bersama sejak kecil.
Saat mendekati Bogor, langit semakin gelap. Awan hitam menggumpal dan rintik-rintik hujan mulai jatuh. Aku mengutuk dalam hati. Aku lupa membawa jas hujan. Hujan di Bogor terkenal tidak kenal kompromi. Dan aku tahu, jika hujan turun deras, perjalanan bisa jadi lebih lama dan berbahaya. Aku mempercepat laju motor, berusaha mengejar waktu sebelum hujan benar-benar mengguyur. Di sisi jalan, pohon-pohon dan warung kecil mulai terlihat, tanda bahwa aku sudah memasuki kawasan pinggiran Bogor. Bau tanah basah mulai tercium, membawa kenangan masa kecil saat aku dan Bagas bermain di sawah dekat rumah, mengejar capung di bawah langit senja. Aku teringat satu momen saat kami masih kecil. Bagas yang selalu penasaran, pernah mencoba membuat mobil dari kardus bekas dan roda mainan yang sudah rusak. Dia menyeretnya kemana-mana, pura-pura menjadi sopir truk, dan aku selalu jadi penumpangnya. "Kak, nanti kalau aku besar, aku mau bikin mobil beneran," katanya suatu hari. Matanya berbinar penuh mimpi. Aku hanya tertawa, tapi di hati aku berjanji untuk mendukung mimpinya. Apapun itu, hadiah mobil remote di tas ranselku terasa seperti langkah kecil untuk mewujudkan kenangan itu. Hujan semakin deras saat aku mendekati pusat kota Bogor. Aku memutuskan untuk tidak berhenti meski air mulai meresap ke jaketku. Jalanan mulai licin dan aku harus ekstra hati-hati. Lampu-lampu jalan mulai menyala meski hari masih sore. Karena mendung membuat suasana seperti malam, aku melirik jam tangan lagi. Pukul 17.45, maghrib sudah dekat dan aku ingin segera sampai di rumah Bibi Yuni. Duduk di ruang tamu sederhana itu, minum teh hangat dan mendengar cerita Bagas tentang hari-harinya. Aku membayangkan dia akan langsung merampas tas ranselku, mencari-cari hadiah seperti kebiasaannya. Namun, di tengah semangat itu ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Entah kenapa hatiku terasa berat, seperti ada firasat buruk yang tidak bisa aku jelaskan. Aku menggeleng, mencoba menepis pikiran itu. Mungkin cuma capek, gumamku dalam hati sambil memfokuskan pandangan ke jalan yang semakin basah di depanku. Bogor sudah dekat, dan aku tidak ingin apapun menghalangi reuni kecilku dengan Bagas. Aku mempercepat laju motor berharap bisa sampai sebelum hujan benar-benar mengamuk dan malam menyelimuti kota. Jalanan di sekitar Jalan Pajajaran terasa licin. Aspalnya mengkilap diterpa lampu jalan yang baru menyala. Aku melaju pelan, berusaha tetap waspada meski pandangan agak terganggu. Di kejauhan, lampu-lampu warung makan dan toko-toko kecil di pinggir jalan mulai terlihat, menandakan bahwa aku sudah dekat dengan rumah Bibi Yuni di daerah Bantarjati. Pikiran tentang Bagas dan hadiah mobil remote di tas ranselku membuatku ingin segera sampai. Tapi hujan ini benar-benar menguji kesabaran. Jalanan mulai ramai dengan kendaraan lain, kebanyakan mobil-mobil keluarga yang mungkin juga sedang buru-buru pulang untuk berbuka puasa. Di sebelah kiri aku melihat seorang pedagang asongan berlari mencari tempat berteduh. Payungnya terbalik diterpa angin, aroma tanah basah bercampur bau asap knalpot mengingatkanku pada Bogor yang selalu punya cara untuk terasa nostalgia. Meski dalam situasi seperti ini, aku memperhatikan spion, memastikan tidak ada kendaraan yang terlalu dekat. Lalu kembali fokus ke jalan di depan. Tiba-tiba dari arah berlawanan, sebuah mobil Avanza Silver melaju dengan kecepatan tinggi. Cahaya lampu depannya menyilaukan dan aku langsung merasa ada yang tidak beres. Mobil itu oleng, bannya seperti kehilangan cengkraman di aspal basah. Aku menahan nafas, jantung mulai berdegup kencang. Apa-apaan ini? Gumamku dalam hati, mencoba memahami situasi. Sopirnya seperti panik, mungkin karena jalan licin atau karena dia tidak fokus. Tanpa berpikir panjang, aku membanting setir motor ke kiri, berusaha menghindari tabrakan langsung. Tapi gerakanku terlalu cepat dan motor kehilangan keseimbangan. Sekilas aku melihat pohon beringin besar di tepi jalan, batangnya kokoh dengan daun-daun yang bergoyang diterpa hujan. Sebelum aku bisa bereaksi lebih jauh, roda depan motor menyentuh trotoar dan aku terlempar. Tubuhku membentur pohon dengan keras, kepalaku terasa seperti dihantam palu godam dan helmku yang sudah tua dan sedikit retak pecah di sisi kanan. Rasa sakit luar biasa menusuk tengkukku, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Aku tergeletak di rumput basah di sisi jalan. Air hujan bercampur lumpur mengenai wajahku, pandanganku kabur. Dunia seperti berputar,
Aku mendengar suara ban mengerot dan teriakan samar dari kejauhan, tapi tubuhku terasa terlalu berat untuk bergerak. "Bagas," gumamku. Nama adikku terucap tanpa sadar. Aku mencoba meraih tas ransel yang terlepas dari pundakku, tapi tanganku tidak mampu menjangkau. Entah berapa lama aku terbaring di sana, hujan terus mengguyur dan rasa dingin mulai merasuk ke tulang. Aku merasa pusing, tapi anehnya setelah beberapa saat, rasa sakit itu perlahan memudar. Tubuhku terasa ringan, seperti beban yang tadi menekanku tiba-tiba hilang. Aku mencoba berdiri, kaki gemetar, tapi entah bagaimana aku bisa tegak. Aku memeriksa diri. Tidak ada luka besar yang terlihat, hanya sedikit lecet di tangan. Helmku yang remuk tergeletak di dekat pohon, tapi anehnya kepalaku terasa baik-baik saja. Aku melirik ke arah motorku yang tersandar di trotoar. Aneh, bodi motor itu mulus, tidak ada goresan atau penyok, meski benturannya tadi terasa sangat keras. Aku menggeleng, mencoba menyingkirkan kebingungan. Mungkin aku lebih kuat dari yang kukira, pikirku meski ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Di sisi lain jalan aku melihat kerumunan mulai berkumpul. Mobil Avanza yang tadi oleng ternyata terjun ke jurang kecil di pinggir jalan, tepat di dekat tikungan menuju Pasar Anyar. Cahaya lampu mobilnya masih menyala, tapi bodi depannya ringsek, terjepit di antara semak dan batu besar. Beberapa orang berteriak, mencoba mendekati mobil itu, sementara yang lain memegang ponsel, mungkin sedang memanggil bantuan. Aku mendengar sirine ambulan dari kejauhan, dan suasana mulai ramai dengan suara-suara panik. Aku ingin mendekat, memastikan apa yang terjadi, tapi ada dorongan kuat untuk segera pergi. Aku tidak ingin terlibat masalah, apalagi menjelang lebaran seperti ini. Polisi pasti akan datang dan aku tidak punya waktu untuk urusan lapor atau saksi. Aku mengambil tas ranselku yang tergeletak di rumput, memeriksa sekilas isi di dalamnya. Kotak mobil remote untuk Bagas masih utuh, meski kardusnya sedikit basah. Aku menarik nafas lega, bersyukur tas itu tidak rusak. Motor masih bisa menyala saat aku coba, meski suara mesinnya terdengar sedikit aneh, seperti ada yang longgar. Aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Hujan mulai reda, hanya menyisakan rintik-rintik kecil, tapi udara terasa semakin dingin. Jalanan ke arah rumah Bibi Yuni tidak jauh lagi, mungkin hanya 10 menit jika tidak macet. Aku melaju pelan, tubuhku masih terasa agak lemas, tapi semangat untuk bertemu Bagas mendorongku untuk terus maju. Di sepanjang jalan pikiranku kembali ke kecelakaan tadi. Aku masih tidak habis pikir. Bagaimana aku bisa selamat tanpa luka serius? Ran ke pohon itu seharusnya cukup keras untuk mematahkan tulang, tapi aku hanya merasa sedikit pusing. Aku mencoba mengingat detik-detik sebelum tabrakan, tapi memoriku agak samar, seperti ada bagian yang hilang. Aku menggeleng lagi, menyalahkan hujan dan kelelahan sebagai penyebabnya. Fokus Anjas, gumamku pada diri sendiri. Aku membayangkan wajah Bagas, senyumnya yang lebar, dan pelukan hangat yang pasti menantiku di rumah Bibi Yuni. Namun semakin dekat aku ke tujuan, perasaan aneh itu kembali muncul. Ada sesuatu yang terasa salah, seperti ada bayang-bayang yang mengikutiku di belakang. Aku melirik spion tapi tidak ada apa-apa, selain jalanan basah dan lampu-lampu kendaraan lain. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin ini hanya efek dari kecelakaan tadi. Adrenalin masih mengalir dan tubuhku mungkin belum sepenuhnya pulih dari shock. Aku mempercepat laju motor, ingin segera sampai di rumah Bibi Yuni, berbuka puasa bersama keluarga dan melupakan kejadian mengerikan tadi. Jalanan di Bantarjati mulai terlihat familiar. Pohon mangga besar di depan gang rumah Bibi Yuni sudah terlihat dari kejauhan. Daun-daunnya basah berkilau di bawah lampu jalan. Aku memarkir motor di halaman kecil depan rumah, melepas helm yang sudah tidak lagi utuh, dan menarik nafas dalam-dalam. Hujan masih tercium, bercampur dengan aroma khas tanah Bogor yang selalu bikin rindu. Aku mengucap syukur dalam hati, bersyukur masih selamat setelah kecelakaan tadi. Tas ranselku kugendong lagi, dan aku melangkah menuju pintu rumah, siap menyapa Bagas dan Bibi Yuni. Tapi entah kenapa firasat buruk itu masih mengintai, seperti bisikan kecil yang tidak mau pergi. Aku mengetuk pintu rumah Bibi Yuni sambil mengucap salam. Suaraku sedikit serak karena kelelahan dan dinginnya hujan yang masih membasahi jaketku. "Assalamualaikum,"
Kataku keras-keras berharap suara itu cukup menembus keheningan malam. Tapi tidak ada jawaban. Hanya suara rintik hujan yang kini mereda dan derik jangkrik dari kebun kecil di samping rumah yang terdengar. Aku mengerutkan kening, merasa ada yang aneh. Biasanya rumah Bibi Yuni selalu ramai, apalagi menjelang Lebaran. Tetangga sering mampir, membawa kue kering atau sekedar ngobrol tentang persiapan Idul Fitri. Tapi malam ini halaman depan terasa sepi, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan lampu teras yang biasanya menyala terang, kini redup, hanya diterangi bohlam kecil yang berkedip-kedip. Aku mencoba mengetuk lagi, kali ini lebih keras. "Bibi, Bagas!" Panggilku tetapi tetap tidak ada respon. Pintu kayu yang sudah agak lapuk terasa dingin saat aku sentuh. Aku mendorongnya pelan dan ternyata tidak terkunci. Engsel pintu berderit pelan saat aku membukanya, menambah kesan sepi yang entah kenapa membuat bulu kuduk merinding. Aku melangkah masuk. Tas ransel masih kugendong dan air hujan dari jaketku menetes ke lantai keramik yang agak kusam. Di dalam suasana rumah terasa hening, seperti ditinggalkan penghuninya. Meja makan di ruang tengah kosong, tidak ada tudung saji atau piring bekas makan seperti yang biasa kulihat saat mampir. Hanya sebuah gelas teh yang sudah dingin tergeletak di sudut meja. Uapnya sudah lama hilang. "Bibi Yuni, Bagas, Hamdan," panggilku lagi. Suaraku bergema di ruangan yang terasa terlalu luas malam ini. Aku menyalakan saklar lampu di dinding, tapi bohlam di ruang tamu hanya menyala redup, seolah listriknya tidak cukup kuat. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin mereka sedang sholat maghrib atau masih berbuka puasa di dapur. Bibi Yuni memang orang yang taat, dan Bagas biasanya mengikuti kebiasaan Bibi untuk sholat berjamaah. Tapi Hamdan, sepupuku yang seusia denganku, biasanya tidak pernah absen menyapa kalau aku datang. Dia tipe orang yang selalu santai, suka bercanda, dan tidak pernah kehabisan cerita. Keheningan ini benar-benar tidak wajar. Aku meletakkan tas ranselku di sofa tua di ruang tamu. Kainnya sudah agak pudar, tapi masih nyaman. Aku membuka resleting tas, memeriksa kotak mobil remote untuk Bagas. Kardusnya sedikit lecek karena hujan, tapi mainannya masih utuh. Aku tersenyum kecil, membayangkan Bagas akan langsung merampas kotak ini begitu melihatku. Tapi senyumku memudar saat aku menyadari betapa sunyinya rumah ini. Bahkan suara televisi yang biasanya menggema dengan sinetron atau berita lokal tidak terdengar sama sekali. Aku melangkah menuju dapur, berharap menemukan seseorang di sana. Tapi langkahku terhenti saat aku mendengar suara langkah kaki pelan dari arah koridor. "Anjas!" Suara itu familiar, tapi nadanya datar, hampir tanpa emosi. Aku menoleh dan melihat Hamdan berdiri di ambang pintu menuju ruang tengah. Wajahnya tersenyum, tapi ada kekakuan di sana, seperti senyum yang dipaksakan. Matanya yang biasanya penuh semangat kini terlihat sayu dan kulitnya tampak pucat di bawah cahaya lampu redup. Dia mengenakan kaos oblong hitam dan celana pendek, pakaian yang biasa dia pakai di rumah. Tapi entah kenapa dia terlihat berbeda. Rambutnya yang biasanya rapi kini acak-acakan, dan dia berdiri dengan tangan tergantung, lemas di sisi tubuhnya. "Hamdan, alhamdulillah, akhirnya ada orang juga," kataku, mencoba menghibur diri sendiri dengan nada ceria. "Bibi sama Bagas mana? Lagi sholat ya?" Aku melangkah mendekatinya, tapi dia hanya menatapku sejenak sebelum menjawab. Bibi di luar, Bagas juga nggak di sini," jawabnya singkat, nadanya datar seperti orang yang sedang tidak ingin bicara. Dia lalu berbalik, berjalan menuju koridor belakang tanpa mengajakku atau menjelaskan lebih lanjut. Aku mengerutkan kening, bingung dengan sikapnya. Hamdan biasanya tidak pernah seperti ini. Dia selalu yang pertama menggodaku tentang Jakarta, bertanya tentang pekerjaanku, atau mengeluh tentang Bogor yang katanya terlalu dingin. Tapi malam ini dia seperti orang asing. "Dan, lu kenapa? Lagi gak enak badan?" Tanyaku berusaha mengikuti langkahnya, tapi dia tidak menjawab, hanya menghilang di balik koridor yang menuju ke dapur dan kamar-kamar belakang. Aku menghela nafas, mencoba menepis perasaan aneh yang kembali muncul. Mungkin dia sedang kesal, atau ada masalah keluarga yang tidak aku ketahui. Aku memutuskan untuk tidak mengejarnya dan kembali ke ruang tamu,
meletakkan tas ranselku di kamar tamu kecil yang biasa kugunakan saat menginap. Kamar itu masih sama seperti yang kuingat. Kasur busa sederhana dengan spray motif bunga, lemari kayu kecil yang sedikit berderit, dan jendela dengan tirai tipis yang menghadap ke kebun belakang. Aku membuka tas, mengeluarkan pakaian ganti dan meletakkan kotak mobil remote di atas meja kecil di sudut kamar. Aku ingin segera mencari Bagas, memberinya hadiah ini dan melihat senyumnya. Tapi suasana rumah yang sepi membuatku ragu. Ada sesuatu yang tidak beres. Tapi aku tidak bisa menjelaskan apa itu. Mungkin kecelakaan tadi masih memengaruhi pikiranku. Atau mungkin aku hanya lapar dan lelah setelah perjalanan panjang. Aku melangkah ke dapur berharap menemukan makanan untuk berbuka. Perutku sudah keroncongan sejak tadi. Dan aroma rendang khas Bibi Yuni terbayang di kepalaku. Tapi dapur juga kosong. Tudung saji di atas meja makan hanya menutupi beberapa piring kosong tanpa jejak makanan. Hanya sebuah teko plastik berisi air putih dan beberapa gelas kotor yang tersisa. Aku menghela nafas, kecewa. Mungkin mereka makan di luar. Pikirku meski itu terasa aneh karena Bibi Yuni selalu memasak untuk lebaran. Aku duduk sejenak di kursi kayu dapur, mencoba mengumpulkan tenaga. Pikiranku kembali ke kecelakaan tadi. Aku masih tidak habis pikir bagaimana aku bisa selamat tanpa luka serius. Helmku remuk, tapi kepalaku baik-baik saja. Motor juga tidak rusak parah, meski benturannya terasa keras. Aku menggosok pelipisku mencoba menyingkirkan pusing yang masih tersisa. Mungkin aku hanya perlu makan dan istirahat, lalu semuanya akan terasa normal lagi. Tiba-tiba suara langkah kaki kembali terdengar dari koridor. Aku menoleh, berharap itu Bagas atau Bibi Yuni. Tapi yang muncul lagi adalah Hamdan. Kali ini berdiri di ambang pintu dapur dengan ekspresi yang sama datarnya. "Lu cari apa?" Tanyanya, suaranya hampir seperti berbisik. "Bibi sama Bagas, mereka di mana Dan? Lo kok aneh banget dari tadi?" Tanyaku, nada frustasiku mulai terdengar. Tapi Hamdan hanya menatapku, matanya kosong, sebelum berbalik lagi dan menghilang ke koridor. Aku bangkit ingin mengejarnya, tapi perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Ada sesuatu yang salah dengan rumah ini, dengan Hamdan, dengan semuanya. Aku melangkah ke koridor, bertekad mencari jawaban, tapi langkahku terasa berat, seperti ada yang menahan. Keheningan rumah Bibi Yuni malam itu terasa seperti tekanan yang menyesakkan dada. Koridor sempit yang menghubungkan ruang tamu ke dapur dan kamar-kamar di belakang hanya diterangi lampu neon kecil yang berkedip sesekali, membuat bayangan di dinding bergerak seperti siluet yang hidup. Aku berdiri di ambang koridor, masih mencerna sikap aneh Hamdan yang tadi menghilang tanpa penjelasan. Perutku keroncongan, tapi rasa lapar itu kalah oleh kecurigaan yang semakin membesar. Ada yang salah dengan rumah ini, dengan Hamdan, dan dengan suasana yang terasa selalu sunyi untuk malam menjelang lebaran. Aku melangkah perlahan menuju dapur, berharap menemukan petunjuk atau setidaknya seseorang yang bisa menjelaskan keberadaan Bibi Yuni dan Bagas. Dapur masih sama seperti tadi, kosong dan dingin. Tudung saji di atas meja makan tetap menutupi piring-piring kosong, dan teko plastik berisi air putih yang mulai bergerak di tepinya terlihat menyedihkan di bawah cahaya lampu. Aku membuka tudung saji, berharap menemukan sisa makanan untuk berbuka. Tapi hanya ada aroma pengap yang keluar seperti makanan yang sudah lama ditinggalkan. Aku menghela nafas frustasi. Apa-apaan ini? Masa nggak ada makanan sama sekali? Aku mencoba menahan emosi. Aku membuka lemari dapur berharap menemukan biskuit atau apapun yang bisa mengganjal perut. Tapi hanya ada beberapa toples kosong dan sekaleng sarden yang sudah kadaluarsa. Aku duduk di kursi kayu dapur, mencoba menenangkan diri. Aku menggosok pelipisku merasakan pusing ringan yang masih tersisa. Mungkin aku hanya kelelahan atau mungkin shock dari kecelakaan itu membuatku berhalusinasi. Tapi sikap Hamdan tadi terlalu nyata untuk diabaikan. Dia seperti menyembunyikan sesuatu, dan jawabannya yang singkat tentang Bibi Yuni dan Bagas hanya membuatku semakin curiga. Aku bangkit, memutuskan untuk mencari mereka sendiri. Aku melangkah ke koridor belakang, melewati kamar tamu tempatku meletakkan tas ransel tadi. Pintu kamar Bibi Yuni di ujung koridor tertutup rapat, tapi tidak ada suara dari dalam. Aku mengetuk pelan. "Bibi."
Bibi di dalam? Tapi hanya keheningan yang menjawab. Aku mendorong pintu dan ternyata tidak terkunci. Di dalam kamar itu gelap, hanya diterangi cahaya samar dari jendela yang menghadap ke kebun belakang. Kasur Bibi Yuni rapi, seolah tidak disentuh, dan lemari kayunya tertutup. Aku menyalakan lampu, tapi bohlam di plafon hanya menyala redup, menambah suasana muram. Aku keluar dari kamar Bibi Yuni dan menuju kamar Hamdan yang berada tepat di sebelahnya. Pintunya sedikit terbuka dan aku bisa mendengar suara nafas pelan dari dalam. "Hamdan," panggilku mendorong pintu perlahan. Dia duduk di lantai, bersandar ke dinding di sudut kamar, menatap ke arah jendela yang tertutup tirai. Cahaya lampu dari koridor menyelinap masuk, menerangi wajahnya yang pucat, matanya kosong, seperti orang yang sedang termenung dalam pikiran yang berat. Aku melangkah masuk, tapi dia tidak bereaksi, hanya tetap menatap ke depan. "Dan, lu kenapa sih? Bibi sama Bagas di mana?" Tanyaku, nada suaraku mulai tinggi karena frustasi. Hamdan menoleh pelan, matanya bertemu dengan mataku, tapi ekspresinya tetap datar. "Bibi dijemput Pak RT, Bagas nggak di sini," jawabnya. Suaranya pelan dan monoton, seperti mengulang kata-kata yang sama tanpa makna. Aku mendekatinya ingin mengguncang bahunya agar dia bicara jujur. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku ragu. Dia seperti bukan Hamdan yang kukenal, sepupu yang selalu ceria dan suka bercanda. "Lu bohong, Dan. Ceritain yang benar," bentakku. Tapi dia hanya bangkit dan berjalan keluar kamar, melewatiku tanpa sepatah kata. Aku ingin mengejarnya, tapi tubuhku terasa lemas, seperti energi tiba-tiba terkuras. Aku bersandar ke dinding, mencoba mengatur nafas. Pikiranku berputar-putar, mencari alasan logis untuk semua ini. Mungkin Hamdan sedang stres, atau ada masalah keluarga yang tidak aku ketahui. Tapi keberadaan Bagas yang tidak kunjung muncul membuat hatiku semakin gelisah. Aku harus menemukannya, apapun yang terjadi. Aku kembali ke dapur berharap menemukan petunjuk lain. Tiba-tiba suara samar terdengar dari arah pintu belakang yang menghadap ke kebun. "Kak Anjas?" Suara kecil itu hampir seperti bisikan. Tapi aku langsung mengenalinya, itu suara Bagas. Jantungku berdegup kencang dan aku bergegas ke pintu belakang, hampir tersandung kursi di dapur. Aku membuka pintu kayu yang sudah agak lapuk dan angin dingin malam langsung menerpa wajahku. Di bawah pohon mangga besar di kebun belakang aku melihat sosok kecil berdiri. Bagas. Dia tanpa baju, hanya mengenakan celana pendek yang basah. Tubuhnya menggigil di bawah rintik hujan yang kembali turun. Matanya sayu, menatapku dengan ekspresi yang sulit aku jelaskan, seperti campuran ketakutan dan kerinduan. "Bagas?" Seruku melangkah keluar ke kebun. Tapi saat aku mendekat, dia mundur selangkah, lalu 2 langkah. "Bagas, tunggu, ini Kak Anjas," kataku mempercepat langkah. Tapi dia terus mundur hingga tubuhnya seperti menyatu dengan bayang-bayang pohon mangga. Dalam sekejap dia menghilang, seperti ditelan kegelapan. Aku terpaku di tempat, nafasku tersegal. Hujan membasahi wajahku, tapi aku tidak peduli. Apa yang baru saja kulihat? Apakah itu Bagas atau hanya halusinasi? Kecelakaan tadi, kelelahan, dan lapar mungkin membuatku gila. Tapi suara Bagas tadi terasa begitu nyata. Aku kembali masuk ke rumah, tubuhku basah kuyup. Aku mencoba menenangkan diri, tapi jantungku masih berdegup kencang. Aku harus menemukan Hamdan lagi, menuntut penjelasan. Aku berjalan ke koridor memanggil namanya, tapi tidak ada jawaban. Rumah ini terasa semakin asing, seperti bukan tempat yang kukenal. Aku melangkah ke kamar Hamdan lagi, tapi dia tidak ada di sana. Hanya kasurnya yang berantakan dan jendela yang sedikit terbuka, membuat tirai bergoyang diterpa angin. Aku menutup mata sejenak, mencoba menyingkirkan rasa takut yang mulai merayap. Fokus Anjas. Aku harus mencari Bagas apapun risikonya. Aku kembali ke dapur bertekad untuk memeriksa setiap sudut rumah. Tiba-tiba pandanganku tertuju ke pintu belakang yang masih terbuka. Angin malam membawa bau tanah basah, tapi ada aroma lain yang samar, bau busuk, seperti sesuatu yang membusuk. Aku mengerutkan kening, mencoba mencari sumbernya. Di sudut dapur, dekat pintu menuju kamar mandi, ada sebuah kentong plastik besar yang biasanya digunakan untuk menampung air. Tapi kentong itu seharusnya ada di kamar mandi, bukan di sini. Aku melangkah mendekat, perasaan tidak nyaman semakin kuat.
Ada sesuatu di dalam kentong itu dan aku tidak yakin ingin tahu apa itu. Hujan di luar telah berhenti, tetapi udara di dalam rumah Bibi Yuni terasa semakin dingin dan pengap. Bau busuk yang sama tadi kini semakin kuat, seperti campuran air tergenang dan sesuatu yang membusuk, menyengat hidungku. Saat aku mendekati kentong plastik besar di sudut dapur, jantungku berdegup kencang, seperti drum yang dipukul tanpa henti. Aku mencoba menenangkan diri, mengatakan bahwa ini mungkin hanya kentong berisi sampah atau ikan busuk yang lupa dibuang Bibi Yuni. Tapi firasat buruk yang telah mengintai sejak kecelakaan di Jalan Pajajaran semakin kuat. Seperti ada suara yang tidak terdengar yang memperingatkanku untuk berhenti. Namun aku tidak bisa. Gambar Bagas yang tadi kulihat di kebun belakang menggigil tanpa baju dengan mata sayu terus terbayang, mendorongku untuk mencari tahu apa yang terjadi. Aku berdiri di depan kentong itu. Tanganku gemetar saat menyentuh tutupnya yang berwarna biru pudar. Kentong ini seharusnya ada di kamar mandi, digunakan untuk menampung air. Saat Pam mati, bukan di dapur. Aku mencium bau busuk itu lebih jelas sekarang dan perutku mual. Tiba-tiba aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Sebuah tangan mungil terjulur dari celah kecil di sisi tutup kentong. Jari-jarinya pucat dan seperti meronta. Aku tersentak mundur, hampir tersandung kursi di belakangku. Astagfirullah. Nafasku tersegal. Ini tidak mungkin. Ini pasti halusinasi. Efek dari kecelakaan tadi atau kelaparan yang membuat kepalaku pusing. Tapi tangan itu terlihat nyata. Kulitnya basah dan membengkak, seperti sudah lama terendam air. Dengan tangan gemetar, aku memaksa diri mendekat lagi. Aku harus tahu. Aku harus yakin. Aku menggenggam tutup kentong, menariknya perlahan. Bau busuk itu langsung menyergap. Begitu kuat hingga aku hampir muntah. Di dalam kentong air keruh berwarna kecoklatan memenuhi setengah wadah. Dan di tengahnya, tubuh kecil Bagas terendam. Rambutnya yang biasanya rapi kini menempel di dahi, basah dan penuh lumut kecil. Aku terhuyung, lututku lemas, dan aku jatuh ke lantai. Bagas, tidak, ini tidak mungkin. Jeritku, suaraku pecah. Air mata membanjiri wajahku, bercampur dengan keringat dingin. Aku ingin berteriak, ingin menyangkal, tapi tubuh kecil itu terlalu nyata, terlalu mengerikan. Aku merangkak mendekat. Tanganku mencoba menyentuh wajah Bagas, tapi aku tidak sanggup. Bau busuk itu membuatku pusing dan dunia seperti berputar. Aku menutup mulut, mencoba menahan isak tangis. Bagas, adikku satu-satunya yang selalu tersenyum lebar setiap kali aku pulang, kini terbaring tidak bernyawa di dalam kentong plastik murahan. Pikiranku berlomba, mencoba mencari alasan. Apakah ini kecelakaan? Apakah Bagas terpleset dan jatuh ke dalam kentong? Tapi kenapa kentong ini ada di dapur? Dan kenapa Bibi Yuni atau Hamdan tidak melakukan apa-apa? Kemarahan tiba-tiba menguasai diriku, menggantikan rasa shock. Aku bangkit, kaki masih gemetar dan berteriak memanggil Hamdan. Hamdan, kemana lo? Keluar sekarang! Suaraku bergema di rumah yang sepi, tapi tidak ada jawaban. Aku berlari ke koridor, memeriksa setiap kamar, tapi Hamdan tidak ada di mana-mana. Aku kembali ke ruang tamu, lalu ke kebun belakang, tempat aku tadi melihat bayangan Bagas. Di bawah pohon mangga yang basah, aku melihat sosok Hamdan meringkuk. Kepalanya tertunduk seperti orang yang sedang menangis. Cahaya bulan yang samar menerangi wajahnya dan aku bisa melihat ekspresinya yang penuh penyesalan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Dia terlihat tidak nyata, seperti bayangan yang kabur. Aku mendekatinya dengan langkah cepat. Kemarahan membakar dadaku. Hamdan, apa yang lu lakuin sama Bagas? Bentakku mencengkeram kerah kaosnya. Tapi tanganku seperti menyentuh udara kosong, hanya melewati tubuhnya tanpa hambatan. Aku tersentak, mundur selangkah, bingung. Apa ini? Aku menatap tanganku sendiri. Hamdan mengangkat wajahnya, matanya penuh air mata, tapi suaranya tetap datar. Aku hilaf Anjas. Aku cuma mau ngasih pelajaran ke Bagas. Dia bandel, gak nurut. Aku masukin dia ke gentong, cuma mau nakutin. Tapi aku lupa ngeluarin dia. Aku teralihkan. Kata-katanya seperti pisau yang menikam dadaku. Aku meninju wajahnya, tapi lagi-lagi tanganku hanya melewati angin. Aku berteriak, frustasi dan marah. Lo bunuh adik gua, Hamdan.
Tapi dia hanya menunduk lagi, seperti tidak mendengar teriakanku. Aku jatuh ke rumput basah, nafasku tersegal, dunia terasa hancur. Bagas, adikku yang selalu kugenggam erat sejak orang tua kami tiada, kini pergi dengan cara yang begitu mengerikan. Dan Hamdan, sepupu yang kukenal sebagai orang yang ceria, ternyata menyimpan kegelapan yang tidak pernah aku bayangkan. Aku mencoba bangkit, ingin kembali ke rumah dan menghubungi polisi, tapi tubuhku terasa semakin lemas. Pikiranku kacau, bercampur antara kemarahan, kesedihan, dan kebingungan. Kenapa tanganku tidak bisa menyentuh Hamdan? Kenapa dia terlihat seperti bayangan? Dan kenapa rumah ini terasa seperti bukan dunia yang kukenal? Aku memaksakan diri berdiri, berjalan kembali ke dapur menatap gentong itu lagi. Tubuh Bagas masih ada di sana, seperti pengingat kejam akan kenyataan yang tidak ingin aku terima. Aku menutup mata, berdoa dalam hati agar ini hanya mimpi. Tapi bau busuk itu terus mengingatkanku bahwa ini nyata. Aku kembali ke kebun belakang, mencari Hamdan, tapi dia sudah tidak ada di bawah pohon mangga. Hanya keningan dan angin malam yang tersisa. Aku duduk di rumput, kepalaku pening, mencoba merangkai apa yang baru saja terjadi. Hamdan mengaku membunuh Bagas, tapi kenapa aku tidak bisa menyentuhnya? Dan kenapa rumah ini terasa begitu asing? Tiba-tiba suara sirine ambulan memecah keheningan, lampu merah dan biru berkedip dari arah depan rumah, dan suara langkah kaki serta teriakan samar mulai terdengar. Aku bangkit berlari ke dalam rumah, berharap menemukan jawaban apa yang terjadi. Apakah polisi sudah tahu tentang Bagas atau ada sesuatu yang lain yang belum aku ketahui? Aku melangkah ke ruang tamu, siap menghadapi apapun yang menanti, tapi perasaan tidak nyaman itu semakin kuat, seperti ada kebenaran mengerikan yang menungguku di ujung cerita ini. Sirine ambulan yang mendekat terdengar semakin jelas, memecah keheningan malam yang tadi terasa seperti menelan seluruh rumah Bibi Yuni. Cahaya merah dan biru dari lampu ambulan berkedip-kedip melalui jendela ruang tamu, menerangi dinding-dinding yang penuh kenangan masa kecilku bersama Bagas. Aku berdiri di tengah ruang tamu, tubuhku gemetar karena campuran kemarahan, kesedihan, dan kebingungan setelah penemuan mengerikan di dapur. Tubuh Bagas yang tidak bernyawa di dalam gentong plastik itu seperti bayangan yang terus menghantuiku. Dan pengakuan Hamdan yang mengaku hilaf menenggelamkan adikku membuat dadaku sesak. Tapi ada sesuatu yang lebih mengganggu. Kenapa tanganku tidak bisa menyentuh Hamdan? Kenapa dia terlihat seperti bayangan yang tidak nyata? Dan kenapa rumah ini terasa seperti dunia yang asing? Langkah kaki berat dan suara orang mulai memenuhi rumah. Aku bergegas ke pintu depan yang kini terbuka lebar dan melihat kerumunan tetangga berkumpul di halaman. Lampu teras yang tadi redup kini menyala terang, memperlihatkan wajah-wajah penuh keprihatinan. Pak RT yang kukenal sebagai tetangga ramah yang selalu membawa ketupat setiap lebaran berdiri di depan, berbicara dengan seorang polisi berseragam. Di sudut halaman Bibi Yuni duduk di bangku kayu, wajahnya terkubur di tangan. Isak tangisnya terdengar pelan tapi memilukan. Seseorang tetangga perempuan memeluknya, mencoba menenangkan, tapi Bibi Yuni seperti tidak mendengar apapun. Aku melangkah keluar, ingin bertanya apa yang terjadi. "Bibi, ini aku Anjas," seruku, tapi suaraku terasa hampa, seperti teredam oleh udara malam. Aku mendekati Bibi Yuni, ingin memeluknya, tapi dia tidak menoleh sama sekali. Matanya kosong, menatap ke arah ambulan yang kini parkir di depan rumah. Dua petugas medis mengeluarkan tandu dengan jasad tertutup kain putih, dan aku merasa jantungku berhenti sejenak. Aku mencoba mendekat, ingin melihat siapa yang ada di bawah kain itu, tapi kaki seperti menolak bergerak. Ada ketakutan yang tidak bisa aku jelaskan, seperti aku sudah tahu jawabannya, tapi tidak ingin menerimanya. Bagas, dia di dapur, di gentong," kataku, suaraku bergetar. Aku ingin memberitahu Bibi Yuni tentang apa yang kulihat, tentang Hamdan yang mengaku membunuh adikku, tapi Bibi Yuni hanya terus menangis, tidak mendengar atau melihatku. Aku menoleh ke Pak RT, berharap dia bisa menjelaskan, tapi dia juga tidak memperhatikanku, sibuk berbicara dengan polisi tentang sesuatu yang tidak bisa aku dengar jelas. Aku merasa seperti hantu, tidak terlihat, tidak didengar. Panik mulai merayap, aku berlari mendekati tandu yang kini dibawa petugas medis dari ambulan. Saat salah satu petugas sedikit membuka kain penutup untuk memeriksa sesuatu, aku melihat wajah yang terbaring di sana. Darahku membeku. Itu aku, wajahku sendiri, penuh luka dan darah kering.
dengan mata terpejam dan kulit pucat seperti kertas. Helmku yang remuk tergeletak di samping, dan jaketku yang basah kuyup masih melekat di tubuh yang kini tidak lagi bergerak. Aku tersentak mundur, nafasku tersegal. Ini gak mungkin. Kepalaku pening. Aku mencoba menyentuh wajahku sendiri, tapi tanganku hanya melewati udara, seperti saat aku mencoba memukul Hamdan tadi. Aku berbalik ke Bibi Yuni, yang kini menangis semakin keras. "Anjas, Bagas, kenapa kalian semua pergi?" Ratapnya suaranya penuh kepedihan. Seorang paman dari desa tetangga yang sering datang saat lebaran memeluk Bibi Yuni, mencoba menenangkannya. "Sabar Yuni, ini ujian. Bagas sudah pergi duluan, Hamdan juga, dan sekarang Anjas. Kecelakaan itu terlalu parah," katanya pelan. Aku terpaku mencoba mencerna kata-katanya. Bagas sudah pergi, Hamdan juga, dan aku kecelakaan. Pikiran kembali ke jalan Pajajaran saat mobil Avanza itu oleng dan aku membanting setir motor, benturan ke pohon beringin, helm yang remuk, dan tubuhku yang terlempar. Semuanya terasa nyata, tapi aku tidak pernah benar-benar selamat. Aku mengingat perasaan ringan setelah kecelakaan, motor yang tiba-tiba mulus, dan tubuhku yang tidak terluka. Semuanya masuk akal sekarang. Aku tidak selamat, aku sudah mati, seperti Bagas dan Hamdan. Paman itu melanjutkan ceritanya, suaranya berat. "Bagas dia dibunuh Hamdan. Katanya cuma iseng, mau nakutin Bagas yang bandel, masukin ke gentong. Tapi Hamdan lupa ngeluarin dia. Terus Hamdan sendiri hanyut di sungai waktu mancing minggu lalu. Dan sekarang Anjas. Kecelakaan itu merenggut nyawanya." Aku mendengar setiap kata seperti pukulan, tapi aku tidak bisa lagi merasakan sakit fisik, hanya kepedihan yang membakar jiwa, menyisakan luka yang tidak akan sembuh. Aku menatap Bibi Yuni yang kini meratapi kepergian kami bertiga. Aku ingin memeluknya, ingin meminta maaf karena tidak bisa menjaga Bagas, karena tidak bisa pulang lebih sering. Tapi aku hanya bayangan sekarang, tidak bisa menyentuh atau bicara dengannya. Aku melangkah mundur, melihat ambulan membawa tubuhku pergi, diikuti kerumunan tetangga yang berbisik penuh duka. Rumah Bibi Yuni kembali sepi. Hanya isak tangisnya yang tersisa. Aku berjalan ke kebun belakang, ke pohon mangga tempat aku tadi melihat Hamdan. Dia berdiri di sana lagi, bersama sosok kecil Bagas. Mereka menatapku. Mata mereka penuh penyesalan dan kesedihan. Aku ingin marah pada Hamdan, ingin memeluk Bagas, tapi aku tahu itu tidak lagi mungkin. Kami bertiga sudah tidak ada di dunia ini, terperangkap di sisi lain kehidupan, menyaksikan kepedihan yang kami tinggalkan. Aku duduk di bawah pohon, menatap langit Bogor yang gelap, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar kosong. Hanya kenangan dan penyesalan yang tersisa mengikatku pada dunia yang tidak lagi kugapai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.